Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan membuat simple application yang akan menampilkan data-data berita. Jadi saya mencontoh contoh aplikasi detik.com. Jadi berikut aplikasinya. Nah, ini dia akan scroll banyak berita-berita. Lalu ketika diklik dia akan mengarahkan ke detail berita. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan membahas activity mainnya atau main layoutnya. Yang pertama, kita menggunakan bungkusan constraint layout. Jadi nanti di dalamnya ini kalau misalnya menggunakan constraint layout, si objek-objek ini dia akan mesti mempunyai patokan-patokan di mana tempat kayak mereka berada gitu. Jadi dia nih mesti punya patokan itu, matoknya kemana, misalkan ke sini atau ke atas kah atau ke sini kah atau ke sini, supaya dia bisa berada di sini gitu. Terus lanjut kita buat weight dari si constraint layout ini match parent, yaitu mengikuti layar segini sebesar layar. Terus layout headnya juga mengikuti layar karena match parent. Lalu region header ini adalah jadi ini logo beritanya ini dia tuh berupa gambar ya, jadi kalian bisa nyari di internet. Terus tinggal kalian pastikan ke drawable. Nah, lalu kita beri dia ID image logo, img logo, terus layout weight, terus juga jadi semua yang ada di sini kalian harus memberi mereka ini ya ID, agar nanti bisa kita panggil-panggil di activity-nya ketika ingin digunakan gitu. Jadi nggak bingung kita memanggil yang mana kalau nanti di activity. Terus kita beri dia weight itu lebarnya sebesar 168 ke sini, terus height-nya 38 ke sini. Lalu margin start-nya itu adalah jarak dia dengan dengan layar nih. Jarak dia dari layar itu sebesar 16 dp. Tapi sebenarnya nggak mesti layar gitu. Bisa aja misalnya sebelahnya ada sebuah objek, maka maksudnya itu adalah jarak dia dengan objek. Lalu lanjut, tadi ada margin top ya, karena atas dia itu adalah layar, maka dia akan memberikan jarak dari layar ke dianya itu sebesar ini nih, 16 dp gitu. Nah, ini constraint layout ini semuanya ini bukan merupakan sebuah kayak start pack ya kalau kita menggunakan constraint layout di sini. Jadi objek-objeknya itu harus dikasih seperti ini, up layout constraint. Saya start itu dia patokannya itu dari start itu gimana gitu, berapa. Nah, ini karena parent dia berarti ngikutin konten-kontennya aja. Terus di source ininya logonya dari mana gitu, kita panggil di variable. Habis itu ini image view-nya, oh ini adalah search-nya ya, logo search-nya. Jadi yang seperti yang bisa kalian lihat ini adalah lebarnya sebesar 35, tingginya 38. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini adalah starter pack-nya si constraint ya. Jadi dia berarti ini kalau constraint bottom berarti dia patokan bawahnya itu terhadap apa nih? To bottom of ID image logo nih. Image logo kan yang ini nih. Nah, berarti dia patokannya itu si ini nih. Patokan bawahnya itu si image logo. Nah, terus patokan si atasnya nih, di atasnya top constraint top to top of image logo juga. Berarti ini atasnya dia patokannya image logo juga. Terus ini constraint end tuh sebelah kanan. Terus to start of IDCTV foto berarti ini nih. Jadi dia patokannya jangkarnya lah. Kayak constraint tuh kayak tiap objek tuh harus memiliki jangkar gitu. Di mana tempat dia bisa bersandar tempat dia bisa bergantung gitu ya, bergantung mungkin ya, mungkin seperti itu. Terus nih source gambarnya
seperti tadi ya, dia bisa dicari. Kalau misalnya source gambar, kalau misalnya cuma icon doang, kalian bisa klik kanan, new drawable resource file. Kalau saya cuma logo ya, sorry, jadi klik kanan new. Kalian ke vector asset, terus nih kalian bisa cari apa aja nih. Misalkan kalian cari di sini mau cari logo search, nah kan banyak. Kalau di sini kalian tinggal klik mau apa, terus oke. Nah ada kan, terus kalian bisa ubah warnanya di sini, bisa mau warna merah apa warna apa kalian. Opacity-nya itu ketebalannya, nah ini ketebalannya nih mau seberapa. Terus di size-nya, ya tentu size-nya adalah P kali L ya, panjang kali lebar. Ini size default-nya. Terus di sini kalian bisa ubah namanya, misalnya kalian maunya singkat gitu, berubah jadi search gitu. Karena saya udah ada, jadi saya cancel aja. Nah, itu cara buat membuat sebuah logo di drawable langsung. Tapi kalau misalnya asetnya itu berupa gambar, kalian tinggal copy aja gambarnya, habis itu kalian paste di sini langsung. Paste aja langsung. Ntar muncul kayak drawable atau drawable kali 24 x 24, terus kalian pilih yang drawable aja, habis itu finish. Habis itu kita lanjut ke card view. Nah, card view itu bukan gambarnya, jadi card view itu bungkus gitu, bungkus untuk membungkus si image ini. Jadi kita buat card view dengan ID CD view photo, layoutnya 36, heightnya 36. Jadi makanya dia kayak panjang kali lebarnya ini tuh kayak kubus sempurna gitu lah. Terus layout margin N-nya itu jarak dia terhadap layar, karena sebelah kanan dia layar. Nah, jadi kalau margin start itu adalah kiri, margin N itu kanan ya. Kayak inilah patokannya, kayak kita ngebaca lah. Startnya kita kan baca dari kiri kan. Nah, N-nya di kanan. Nah, gitu. Lalu corner radius itu buat ini nih, pojokannya. Jadi kalau misalnya nggak dikasih corner radius, dia bakal ngekotak. Nih kita coba ya. Kalau misalnya dia nggak dikasih corner radius, dia bakal ngekotak. Nah, makan jadi kotak. Kita kasih corner radius. Jadi si sudut-sudutnya itu kita buat dia menghilang gitu. Sudut lancipnya itu kita buat dia tumpul. Lalu seperti yang saya bilang tadi, constraint ini starter pack-nya si constraint layout. Dia constraint bottomnya itu dari image logo ya, sama aja kayak ini ya, kayak siapa logo search. Oke, habis itu kita sisanya kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalian kalau mau ngoding layoutnya, kalian bisa, kalian bisa post aja video saya, atau nanti saya akan share source layoutnya di kolom deskripsi. Terus nih source kompet nih, ini si videonya tadi. Kalian bisa lihat, cukup hoverin aja mouse kalian, terus kalian masuk ke dalam ininya, muncul foto dia tuh, foto source kita. Selanjutnya kita ke region menutup. Menutup ini kayak apa ya, kayak navigation bar loh, navigator. Kok di web apa ya, ya kalau kayak navbar gitulah kalau di web. Ini kita beri dia sebuah linear layout. Kenapa linear layout? Jadi linear layout tuh posisinya dia tuh bakalan dia bakal ngebentuk sebuah posisi yang berurutan kalau dikasih linear layout. Nah, cara kita tahu dia berurutannya mau ke bawah atau ke atas, makanya kita di sini kasih orientation. Nah, misalkan dia mau ngurutnya ke bawah, dia bakal kita beri dia vertikal. Kalau dia mau ngurutnya ke kanan nih, ke samping gini, ini tuh namanya horizontal. Terus di dalamnya kita buat sebuah text view. Nah, terus text view-nya itu berisi nih. Kalau buat yang terbaru ini sama yang lain ini sebenarnya sama aja. Bedanya cuma di text style-nya. Kalau di terbaru ini dia menggunakan bold. Nah, sisanya itu mereka nggak pakai. Nah, sisanya sama aja. Boleh kita skip. Nih, kalian bisa lihat displaynya. Ini sebuah linear layout. Terus di bawahnya kita akan membuat, karena saya mau nanti beritanya di sini kan muncul banyak, kan nggak mungkin semua berita dipadetin jadi satu di satu layar kan.
Nah, solusinya adalah kita membuat scroll view. Jadi nanti kalian bisa nge-scroll gambarnya ini, terus berita-berita di bawahnya juga bisa kalian scroll. Kita kasih height-nya match parent, terus ini height-nya web content, margin topnya 8, lalu kita padding ini buat pembungkus gitu, kayak apa ya, pokoknya buat pembungkus deh. Jadi kiri sama kanan dia tuh sama gitu, sebesar 8 dp gitu jaraknya dari ini. Terus ini layout constraint ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dia strukturnya constraint layout. Lalu di bawahnya kita buat sebuah constraint layout lagi. Ininya tuh match parent, terus headnya web content, paddingnya 5 dp. Lalu di dalamnya kita buat sebuah card view. Nah, ini card view ini di atas. Di dalam card view-nya ada image, ada sebuah image. Lagi-lagi source-nya kalian bisa ngambil dari ini aja ya. Tapi nanti kalau misalkan kita udah masuk ke backend-nya, kita nggak bakal gunain lagi nih image dia. Soalnya nanti kita akan menampilkan datanya dari dari si main activity nanti, gambar-gambarnya, isiannya juga. Terus di bawahnya image ada sebuah linear layout yang digunakan untuk membuat susunan dari judul dan deskripsi. Nah, ini seperti saya bilang tadi, kalau dia mau bikin urutan gitu yang gampang, tinggal beri linear layout, orientationnya vertikal, maka dia akan ke bawah. Nah, masukkan deh di dalamnya tuh text view 2, itu satunya judul, satunya deskripsi. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya ada recycle view. Nah, di sini nanti tempat tempat si berita bakalan di load gitu. Tumpukan-tumpukan berita gitu. Jadi ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Supaya nanti berita banyak di sini sampai habis. Nah, untuk stylenya kalian bisa lihat sendiri. Lalu lanjut kita lihat ya, ini bawahnya ini kita bisa lihat di sini nih layout berita. Nah, layout berita ini cuma satu, karena ini kayak buat apa ya, kayak ini tuh blueprintnya satu gini, tapi nanti ketika kita panggil di main itu dia bakalan membentuk sebuah recycle view. Jadi dia bakalan diulang gitu. Di sini bakalan dilakukan pengulangan sehingga nanti si layout berita ini, si blueprint ini bakalan membuat banyak konten gitu, membuat banyak kopian diri dia ini jadi banyak gitu. Nah, untuk pembentuk dari si layout berita ini atau si recycler view-nya, dalamannya kita buat linear layout, orientation vertikal karena kita mau buatnya ke bawah gitu. Terus di dalamnya ada sebuah card view. Nih card view tuh yang ini nih, pembungkus bawahnya ini dia match parent, lebarnya, heightnya, web content, terus layout marginnya. Jadi margin semuanya di margin sama dia, jadi kiri kanan atas bawah itu dapat margin semuanya sebesar 5 dp. Lalu ini card backgroundnya ada transparan, card elevationnya 0 dp. Jadi apa itu card elevation ya, ini materi baru lagi. Card elevation itu dia tuh shadow, masalah shadow kita bisa tes aja. Oh kan dia jadi ada shadownya gelap, jadi kita nolin biar dia clear. Habis itu di dalamnya kita buat sebuah constraint layout dengan white match parent, hit network content, dalamnya ada card view. Untuk membuat ini nih apa nih, jadi kenapa di dalam linear layout dikasih constraint layout, jadi karena linear layout dia bakalan ngesusun ke bawah gitu. Nah, kita buat constraint layout supaya supaya kita bisa membuat tata letaknya jadi lebih gampang, yaitu kita jangkar aja dia ke samping dari layar.
Nih, constraint startnya itu start of parent. Parent tuh maksudnya ini nih layarnya. Terus kita jangkar atasnya ke atas layar gitu. Jadi dia bakalan eh, apa berpatokan ke bagian sisi pojok kanan atas dari layar gitu. Jadinya dia bakalan terus di sebelah kiri walaupun dia dibungkus di dalam linear layout yang orientasinya vertikal dan seharusnya ke bawah gitu. Terus di sini image. Nah, di bawahnya ada text view. Nah, makanya dia ditaruh di luar. Habis itu ini tuh judulnya ya. Terus ini adalah deskripsinya. Nah, terus ini nih image view. Image view apa ya? Ya, lanjut, ini ternyata image view buat apa nih startnya, start si beritanya gitu. Ini lagi dia sebuah logo, jadi kita hanya cukup membuat vector asset di drawable ya. Lalu kita akan berpindah ke layout dari si activity detail. Nah, ini dia activity detailnya. Lalu dia dibungkus oleh constraint. Terus view-nya juga di dalamnya dibungkus oleh constraint. Ini image toolbar tuh. Oh, image toolbar tuh ya image-nya. Terus nih di dalamnya ada sebuah image view yang merupakan si ini nih, button back-nya. Nah, ini button back-nya. Ini ada error, kita fix aja langsung. Mungkin karena beda versi, saya juga kurang paham. Yang penting kalau misalnya ada garis merah, kita cek dulu dengan Alt Enter. Kalau ada solusi yang logis dari si ininya, dari text editornya, kita tinggal enter aja. Ini image view berupa apa nih? Oh, berupa ini nih, button size. Jadi mungkin ini belum bisa kita pakai nanti ya. Soalnya kita hanya membuat aplikasi sederhana aja dulu. Nah, ini bukan merupakan button share-nya. Ini button start-nya. Nah, terus ini image view untuk apa nih? Oh, untuk ngezoom gambarnya. Lanjut, terus di bawahnya kita buat sebuah constraint layout lagi yang merupakan sebuah scroll view. Kenapa di sini kita kasih scroll view juga? Sama alasannya seperti tadi. Karena biasanya kan berita tuh nggak mungkin kan isinya tuh bakal dimentokin semuanya satu layar. Jadi biar terlihat rapi dan mudah dibaca, kita buat dia panjang ke bawah gitu dan bisa di scroll. Jadi kita bungkus mereka dengan scroll view. Lalu ini kalian bisa lihat sendiri. Terus dibungkus lagi dengan constraint layout. Lalu dengan text view yang berupa apa nih, ini kalau nggak salah foto dokumenternya. Bentar. Oh, ini kan dokumentasinya, foto dokumentasinya. Terus di bawahnya ada text view, wow, apa judul aplikasinya, Logitech News. Terus di bawahnya ada text view berupa judul berita. Dia tekstilnya bold, text size 18. Untuk ukuran style color dan
Lainnya itu kalian bisa menyesuaikan dengan selera kalian sendiri atau bagusnya gimana. Lalu ada view berupa apa nih? Oh, ini lainnya gitu, kayak garis doang gitu. Untuk seperti mempercantik tampilan aja sih lebih tepatnya. Dan ini ternyata bisa dibuat juga ya di kartnya si view gitu. Ini ada error, kita fix lagi. Tadi kita sampai line, sekarang kita sampai ke penulisnya. Diberi text view lagi untuk penulisnya. Lalu di bawahnya ada text view lagi untuk waktu tanggal terbitnya. Nah, jadi kalau kalian menggunakan linear layout, dia kan terus ke bawah ke bawah ke bawah gitu. Sini juga ada konsennya sih. Udah lah ya. Terus text view lagi. Nah, ini baru isinya. Di bawahnya ini berupa baca juga. Oh, baca juga. Jadi kalau misalkan kalian scroll nih, di bawahnya tuh ada baca juga. Nah, gitu. Oke, habis. Oke, sekarang kita mulai ke bagian backendnya. Nah, di bagian backend ini pertama-tama kita harus membuat sebuah adapter. Nah, kita biar rapi kita buat package-nya terlebih dahulu. Karena kita membuat sebuah news, kita buat aja namanya menjadi news adapter. Oke, tadi kalian udah lihat kan caranya. Jadi di sini klik kanan, new package gitu. New package, klik. Habis itu kita buat news adapter. Setelah itu di dalamnya lagi kita buat sebuah, lalu di dalam paket news adapter ini kita buat sebuah news model. Jadi untuk penulisan sebenarnya tuh nggak ada ini ya ketetapannya gimana, cuman eh, karena ini sebuah kebiasaan apa ya sebutannya, jadi karena saya terbiasanya untuk mengetiknya di awal dengan huruf kapital, jadi ya sudah, itu sudah terbiasa, jadi itu sebuah kebiasaan yang saya lakukan hingga saat ini. Kalian boleh ngikutin saya atau terserah apa sesuka kalian, tapi kan takutnya nanti kalau misalnya ada error kalian bingung sendiri gitu, dan juga ternyata uh, errornya ternyata juga kalian gak sesuai sama nama file yang kita buat. Takutnya seperti itu, jadi kalian samakan aja. Kita buat sebuah file class. Oh, harusnya data classnya. Oke, kita tambahin aja di sini. Nah, habis itu terus di dalamnya kita ganti aja dia menjadi news. Lalu dia butuh sebuah parameter. Nah, di dalam kelas news model ini kita akan deklarasikan apa aja yang mau kita masukin. Misalnya foto atau dulu kita mulai dari ini dulu aja, dari titel ya. Variabel titel yang berupa string, koma, lalu yang kedua adalah variabel deskripsi. Kita inisiasikan dia sebagai text yang berupa string juga, koma, lalu variabel foto yang berupa integer. Lalu di bawahnya kita buat sebuah objek yang bernamakan news model. Setelah itu kita tampung data-data dari ini ketiga ini nanti di namanya sebuah news list.
Nah, news list ini karena kita mau menampung banyak data, kita buat dia jadi array of, sorry, bukan array of tapi list of. Ini salah, terus sama dengan list of dari apa, list of dari si news. Nah, baru di dalamnya kita isikan kelas-kelas dari si news tadi. Oke, karena ini datanya banyak banget ya, kita tuliskan dulu satu, baru habis itu kita duplikat. Nah, jadi si kelas news ini kita panggil di sini dengan membawa 3 parameter gitu. Jadi kita harus mendeklarasikan ketiga apa? Oh ya, kalau kelas itu sebutannya adalah properties. Nah, kita deklarasikan mereka sesuai dengan tipe datanya. Jadi kalau di sini misalkan title sebuah string, maka deskripsi juga sebuah string. Habis itu setelahnya adalah sebuah integer. Jadi yang pertama title misalkan kita bisa copy aja langsung beritanya dari ini ya, dari portal website berita. Nah kayak gitu. Salah, di dalam kurung ya, karena dia string, jadi kita sebelumnya itu harus deklarasikan dia di dalam double kutip. Nah, habis itu adalah sebuah string lagi untuk deskripsinya. Nah, kita isikan deskripsinya. Ini hanya contoh dari data dummy ya. Habis itu kita panggil gambarnya ada di R dot drawable dot ini belum di ini dulu, kita import dulu. Nah, image news 1. Oke, nah jadi sebuah data yang berisikan news dan di dalamnya ada title, deskripsi, dan sebuah foto. Sisanya kita duplikat aja, terus tinggal kita ganti dengan nama-nama yang lain. Ini kenapa merah? Ntar bisa sama duplikatnya. Iya, kita kasih koma dulu. Duplikat. Nah, duplikat terus. Kalian bisa duplikat sebanyak yang kalian mau. Terus ini tinggal diganti-ganti aja nanti. Ini juga image-nya saya ngopi juga dari fotonya itu. Terus saya paste di dalam drawable. Mau banyak banget nih. Newsnya 1, 2, 3, 4, sampai 9. Pokoknya kalian copy aja sebanyak-banyaknya. Terus tinggal kalian ganti ya. Oke, saya udah jadi. Dan saya udah isi banyak berita. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah Kotlin file class yang dinamakan news adapter. Nah, class ya. Oke, setelah itu kita buat properties dia, yaitu sebuah file bernamakan konteks yang isinya adalah konteks. Lalu file variable list news yang berisikan list data-data dari si news model. Nah, kita deklarasinya kan tadi gini doang. Oke, setelah itu adalah, jadi adapter ini buat apa? Jadi adapter ini adalah untuk kita mengget data-data yang ada di news model tadi, kita masukkan ke dalam si layout berita. Nah, jadi dia bakalan, di layout berita ini nanti dia bakalan diulang-ulang di main activity,
seperti dengan menggunakan recycler view. Mana recycler view-nya? Nah, ini recycler view gitu caranya. Jadi dia news adapter ini buat panggil dulu lah gitu data-datanya. Setelah itu kita taruh itu di sini, terus kita akan memanggil tag dari si recycle view. Kita panggil dia recycler view dot adapter, misalnya news adapter dot my view folder. Lalu kita taruh kurung di sini agar tidak merah. Lalu kita akan melakukan pengimplementasian member, dengan alt enter, implementation member. Lalu kita kontrol A aja semuanya, habis itu oke. Habis itu ini kita taruh ke bawah dulu. Lalu di dalamnya kita akan membuat sebuah inner class. Di sini harusnya bisa. Nah, ya dari sini aja. Kita tinggal alt enter, create class, terus use adapter. Nah, dia akan muncul. Kita tinggal tambahkan inner aja di sininya. Lalu di sininya kita buat sebuah properties bernamakan item view untuk memanggil sebuah view. Ini pakai view gede. Setelah itu dalamnya kita taruh titik 2, habis itu recycle view kita panggil lagi. Salah, bukan my view holdernya tapi view holdernya. Terus kita panggil si parameternya itu si item view. Setelah menekan dengan merah, itu kita bikin isian dari inner class, yaitu sebuah variabel current news yang sama dengan news. Lalu kita beri ya pokoknya itu namanya lupa. Dia biar nggak error kalau ada nol-nolan. Terus buat variabel current position yang berupa sebuah integer dan sama dengan 0. Lalu kita buat sebuah function bernama setData yang berisikan sebuah parameter bernama parameter kurung news sama dengan news, koma, dan integer sama dengan jangan integer, kita mau manggil integer post sama dengan integer. Nah, kalau sebuah function kita buka dia kurung awal, habis itu di sini tempat kita akan menambahkan data nanti.
kita panggil si item view-nya. Item bukan di sini, sorry. Item view-nya kita panggil dot, kita mau ini title dulu ya. .tvw. Tadi kenapa saya ininya merah, tvw-nya? Ternyata itu karena saya lupa memberikan ini nih kotlin sintetiknya. Oke, jadi ini perlu diingat, jadi sebelum kalian menambahkan tadi membuat layout tadi, kalian harus sudah menambahkan ini dulu nih, kotlin sintetik ini penting di dalam build Gradle yang sebelah sini nih. Jadi kalian ke Gradle script, terus build Gradle yang bagian modul, kalian tambahkan kotlin sintetik agar nanti tidak error seperti tadi. Lalu kita akan membuat menambahkan isi dari favorite function di bawah ini. Intinya tadi kita panggil item view-nya, variable dari sini, item view di sini. Setelah itu kita panggil ininya, namanya data yang ingin dari id si layoutnya, gitu, layout mana yang mau kita isiin datanya. Jadi dia akan ngarahin ke layout sini nih, judulnya siapa nih namanya, recycle view-nya. Oke, kita lanjut penjelasannya. Jadi ini penjelasannya gimana function ini. Nah, nanti function ini tuh bakal dipanggil di sini. Dia akan dipanggil di onBind view holder buat nanti. Jadi ketika recycler view-nya salah satu beritanya kita klik, maka dia akan mengarahkan ke detail activity nilainya gitu. Jadi dia mengambil nilai dari si ID yang ada di main, recycle view yang ada di main, terus dia bawa untuk ke detail activity gitu, nilai si siapa namanya, si title, deskripsi, dan juga si foto. Terus nah, isi dari function set data tadi yaitu adalah item view. Item view itu dari sini nih, sebuah variable yang menyatakan bahwa dia adalah sebuah view. Terus kita kasih titik, terus kita panggil ID dari si siapa, si title. Nah, terus kita kita masukkan dia sebagai nilai teks, terus kita panggil lagi newsnya, atau model dari si siapa namanya, model dari si newsnya tadi. Jadi kalau kita kontrol klik news, dia akan mengarahkan ke sini, terus news sama dengan news. Nah, dia akan arahkan ke si news model lagi. Nah, kemudian begitu seterusnya. Terus bedanya adalah hanya ini nih, di fotonya. Dia di foto karena dia foto, bukan sebuah string ya, bukan sebuah text view, maka kita panggil dia dengan image news. Nah, dia dari sini ID-nya, terus kita panggil titik set image resource. Nah, resource-nya maksudnya resource si image-nya dari mana, kita panggil si car news-nya, model si news-nya, terus titik foto gitu. Habis itu kita init dia dengan this.currentNews dan this.current position gitu. Selanjutnya kita akan membuat onCreate view holdernya. Kita akan membuat sebuah variable yang bernama view, yang menampung sebuah nilai layout in Flutter, salah layout in Flutter titik from context dot inflate
kita panggil layout si berita, layout dot lay berita. Nah, ini kita alt enter aja, import. Nah, ini kita panggil lay berita, terus kita kasih dia parent, dan di sini adalah false. Kemudian kita return nilainya ke dalam my view holder, terus di dalamnya kita panggil si variable view. Oke, selanjutnya kita akan mengisi find yang ada di bawah, itu on bind view holder. Jangan, kita isi ini dulu nih, kita pindahin dulu ke atas. Kita mengisi ini duluan, optional ya teman-teman. Nah, di dalamnya kita isi dengan sebuah pengembalian nilai dari list. Nah, list ini dari mana? List ini dari sini ya. Terus titik size. Oke. Lalu baru kita buat override find on bind view holdernya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel yang menggunakan data news sama dengan list sama dengan list news, sama dengan list position. Terus di bawah kita panggil si holder tadi, holder.set. Nah, di sini kita menggunakan function set data yang kita buat tadi, kita buat di atas. Lalu karena function ini membutuhkan dua parameter seperti yang kita masukkan tadi, car news, si newsnya, dan position. Lalu kita masukkan saja si data news, position. Oke. Lalu kita buat sebuah holder lagi, holder.item view set on click listener yang bawah yang pakai tanda kurung. Nah, setelahnya ini kita taruh dia kurung awal dan kurung bukanya dan kurung tutup. Lalu di dalamnya kita masukkan function on item click call back. Jadi dia nggak ada ya merah karena dia nggak ada fungsinya. Nanti kita akan buat sendiri isi dari function tersebut. Oke, sorry ini b-nya kecil. Lalu kita taruh di sini item click. Jadi si on item clicknya ini juga dia nggak ada ya. Kita akan buatin dia juga sebuah interface item click list position. Nah, ini si listnya dari mana? Yang tadi di atas berarti itu ya. Dia merupakan sebuah properti dari kelas news adapter listnya itu. Nah, ini kita kontrol apa namanya, alt enter aja, kita buat yang jangan jadi kita alt enter, tapi kita buatkan dia sebuah let init var di bawahnya seperti ini, private let init var. Kita copy aja, nyatakan bahwa on item click callback itu sama dengan ini, icon merah. Baru di bawahnya kita akan buatkan sebuah function, nggak bisa, function
on item ya, tadi udah ada fungsinya dengan sebuah parameter on item klik callback. Terus isinya adalah dia menginisiasikan this dot on item klik callback sama dengan item klik callback. Lalu kita buat sebuah interface yang bernama on item klik callback yang berisikan function on item click. Dan si function tadi berisikan data news. Nah, oke, dia masih merah. Oh, ini harusnya dia set ke sebuah set on click ya. O-nya gede, S-nya kecil. Nah, seperti ini. Terus juga interface-nya seharusnya O-nya gede. Nah, baru dia kayak gini udah benar. Terus ini juga O-nya gede. Ini juga O-nya gede. Nah, lalu dia merah. Oke, habis itu kita pindah sekarang ke main activity-nya. Kita close-closein dulu ya. Enggak kita buka. Yang udah berantakan. Nah, kita buat sebuah let init var untuk memanggil news adapter. Private let init var news adapter. Terus untuk menampilkan konten kita akan membuat sebuah variabel bernama headline news ya. Headline news berisikan news itu si modelnya. Terus kita kasih dia 0 apa ya namanya, kan antisipasi kalau dia misalnya 0 atau gimana. Terus kita beri dia sebuah kondisi jika news model dot size-nya itu lebih besar dari 0, maka kita jalankan kondisi berikut, yaitu kita buat sebuah variabel headline news sama dengan news model dot new list. Oh ya, new list itu apa nih? Kalau kayak control klik dia akan dibawa ke news model, yaitu si variabel new list yang menyimpan data list of si ini nih, isi-isi dari beritanya itu. Gitu, jadi new list terus kita kasih ini, panggil lagi news modelnya new list min 1. Oke, sekarang ini nggak usah pakai titik, langsung min 1 aja. Terus kita kasih size di sininya. Terus kita panggil si tvw-nya buat kita parsing data. tvw.setText. Kita panggil variable headline-nya sama dengan title gitu. Terus yang di bawah juga sama, kita buat seperti ini untuk di deskripsi. Nah, des gitu.
Lalu untuk foto juga sama, cuman di sini kita panggil img no, terus set image resort ya, karena dia gambar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Foto, terus kita buat CDF, kita panggil CDF new sideline. CDF new sideline itu yang mana? Dia tuh yang ini utamanya. Nih lihat ya. Nah, dia itu ininya nih. New sideline ininya nih. Jadi kalau kita klik dia, karena dia kan terpisah nih dari sini. Jadi kita harus membuat function sendiri yang mengarahkan dia ke detail halaman dia gitu. Nah, oh iya, sebelum itu kita masih belum punya ini ya, detail activity. Kita buat dulu sebuah detail activity. Jadi ininya nih package utama kita klik kanan, terus kita buat new activity. Kita pilih yang basic. Terus di activity name-nya kita kasih nama dia detail activity. Terus ini namanya activity detail aja. Oh iya, ini dulu nih. Oke, sebentar, karena kita ada nama sama nih ya, kita ini dulu rename yang ini agar nih kan namanya nggak sama. Mana nih, kita refactor detail X. Nah, jadi kita di sini buat package new activity, empty activity, namanya detail activity. Nah, semuanya kita biarkan default, jadi dia nanti akan generate sekalian sebuah layout. Nah, tunggu dulu dia kedel. Oke, jika udah selesai seperti ini, activity detail contoh tadi kita copy dia semua ke activity detail. Lalu yang activity detail ini kita hapus. Nah, setelah itu di detail activity, oke, kita ke main activity lagi. Di dalamnya kita buat sebuah variabel bernamakan intent detail. Intent detail sama dengan kita panggil intent, terus kita panggil this, detail activity class.java. Nah, setelah itu kita ke detail activity, kita buat sebuah companion object dan sebuah constant val bernamakan con underscore title news, sama dengan kita copy judulnya ke sini biar isinya, terus kita buat juga buat yang deskripsi. Menurut saya yang foto.
Setelah itu kita kembali lagi ke main activity. Di sini kita panggil sebuah dot apply dan di dalamnya ada sebuah put extra. Nah, put extra detail activity. Terus kita panggil const tadi. Oh sorry, bukan koma tapi titik ya. Nah, const detail news, koma, kita panggil si headline titik title. Nah, untuk yang foto kita panggil foto. Nah, bedanya di sininya kita taruh to string. Oke. Lalu kita langsung saja start activity dia. Start activity si intended tile kita panggil. Intended tile kita panggil. Setelah itu di bawahnya kita taruh finish. Oke. Lalu di luar dari variabel headline news kita buat sebuah variabel lagi untuk layout manager. Nah, terus kita kasih dia nama manager. Kita panggil layout manager. Kita panggil yang linear layout manager. Dengan sebuah parameter this. Terus kita panggil langsung variabel manager dot orientation sama dengan ini harus kita munculkan dulu konteksnya. Jadi ini harusnya sama dengan ya. Nah, baru muncul konteksnya. Kita panggil linear. Kita panggil linear layout manager dot set vertical. Nah, lalu kita panggil recycle view-nya archive daftar berita dot layout manager sama dengan lay manager. Habis itu kita inisiasikan si news adapternya sama dengan news adapter. Dia menunjukkan apa ya, ini tuh kan variable konstruktor membutuhkan parameter this. Kita manggil news modelnya. News modelnya English. Kok news adapter news model ya? News model news list. Oh, ini nggak usah. Lanjut. Kita panggil lagi archive-nya di bawah. Archive daftar berita di adapter sama dengan news adapter gitu. Oke. Terus kita di sini akan nyatakan jika news adapternya diklik set on click callback. Nah, ini tadi kita buat agar pakai di sini. Kita buat di mana namanya tadi di news adapter ya. Terus kita panggil news adapternya news adapter on item click callback. Lalu kita akan override sebuah function
Itunya aja kita copy aja langsung dari adapternya. Ini nama fungsinya. Begitu kembali ke main. Kita buat sebuah function. Oke, sesal di sini. Kita buat kurung berawalnya di dalam ya. Nah, baru di dalamnya kita isikan. Ini kan sebuah fungsinya, jadi kita override ya. Nah, isinya adalah jadi ketika salah satu adapter di klik, dia akan membawa data. Kita copy aja dari intent yang di atas. Nah, kita tinggal ubah dia jadi intent biasa. Jadi kita tulis ulang. Habis itu di sini kita taruh add main activity, dia akan diarahkan ke detail activity gitu. Jadi ketika diklik, terus ini kita ubah jadi intent seperti variabel di atas. Terus ini kita ubah menjadi data title to string. Terus bawahnya juga data title apa nih, ini kan foto ya, berarti kita masukkan foto to string gitu ya. Oke, habis itu terus kita pindah ke detail activity ya sekarang. Di detail activity tadi kita akan panggil si txt nya ini. Txt underscore title newsnya. Terus di sini kita akan isikan dia dengan titelnya tentu saja, yaitu memanggil function setText content get string extra. Terus kita panggil ini konnya ini kon title. Oke. Oh iya, saya lupa, ternyata di sini ada kontennya juga. Beri nama dia konten news. Kita copy aja langsung kita paste. Nah, di sini kita duplicate juga dia, kita panggilkan txt konten newsnya. Terus ini ganti jadi konten news. Ini kontennya kita panggil lagi yang konten news. Nah, di bawahnya kita panggil buat yang image, yaitu seperti biasa image toolbar. Set image research, sama aja kayak yang lainnya ya. Get string extra, kita buat dia menggunakan get string extra juga. Terus panggil foto newsnya. Terus ini kan masih error nih, so we have to parsing it to integer. Nah, ini kita kasih null safety. Iya, null safety namanya tuh. Nah, bis tuh di sini juga kan ada btn back ya. Buat apa namanya? Buat misalnya dia mesti balik lagi ke main activity-nya, ke main layout-nya. Jadi kita buat set on click listener. Oke, kita harusnya pakai yang ada tanda kurungnya. Terus kita panggil objek sama dengan view dot on view dot on click listener listener. Terus kita kasih tanda kurung. Habis itu kita taruh dia implement member.
Oke, jadi kita buat btn back, set klik listener, terus kita pakai yang kurung buka kurung tutup ini, bukan yang kurung awal. Terus kita panggil sebuah objek yang anonymous class. Terus kita panggil view on click listener. Nah, nanti objeknya akan merah. Nah, ketika objek merah, ini jadi sebelumnya gak ada ininya ya, kurung awalnya. Jadi kita harus bikin terlebih dahulu. Nah, nanti biar objek merah, habis itu kita alt enter, kita implement semua member, terus oke. Nah, dia akan dibuatkan on click yang dari si node adapter tadi. Terus di dalamnya kita akan isi dengan sebuah variabel bernama toMain gitu. Jadi ini tuh kan button buat balik lagi ke main ya. Jadi sama dengan intent, dia akan mengarahkan dari this detail activity ke main activity class.java gitu. Jadi ketika kita pencet btn back-nya, maka akan diarahkan ke main activity. Setelah itu kita langsung kasih start activity aja. Nah, kita panggil si main tadi, setelah itu finish. Oke. Sekarang kita coba run aja. Oke, karena tadi saya error dalam apa namanya ininya si emulatornya, jadi saya gunakan scriptpy aja ya untuk running aplikasi saya. Ini kita lihat hasilnya, dia sedang di build. Nah, muncul. Oke, nah ini aplikasi tadi yang kita buat, dan ternyata hasilnya aplikasi ini jalan ya. Kita klik sini. Nah, oke, sekarang ini dia aplikasi yang kita buat tadi. Nih, ketika kita klik headline-nya, maka dia diarahkan ke headline-nya seperti ini. Lalu ketika kita ketik salah satu berita, kita juga diarahkan ke detail beritanya. Tuh, seperti itu. Nah, jadi tadi ada kesalahan. Kalau menurut dari yang tutorial yang saya dapat, dia tuh nggak ada ini nih. Dia belum menambahkan yang konsol buat si konten newsnya. Jadi sekarang kita tambahkan aja. Lalu di sininya juga kita tambahin nih konten news. Terus juga kita tambahin di main activity. Nah, kita di headline ini kita tambahin ini untuk foto kayak gini. Nah, di bawahnya juga kita tambahin put ekstranya. Kita tambahin headlines.photo, sumber fotonya, terus kita ubah dia menjadi sebuah string gitu. Nah, di ini gambar ini biasanya berupa integer. Lalu di sini juga nih buat nampilkan buat nampilkan data per beritanya, kita tampilkan juga nih data.photo.toString gitu. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika sekiranya ada kesalahan dari saya, dan misalnya ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang telah saya ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.